Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dimanapun Anda berada. Para pemirsa, bertemu lagi bersama saya, presenter kesayangan Anda, Kalomi. Dan hari ini saya tidak sendiri, saya sedang ditemani oleh tokoh daerah dan sekaligus beliau tokoh nasional, dan sekarang fokus menjabat sebagai rektor di Universitas Gunung Rinjani. Baik pemirsa, seperti tema yang kita sudah publikasikan sebelumnya, bahwa hari ini kita akan bicara fokus tentang isu nasional terkait masalah perkembangan PKI. Itu saya mau jelaskan dulu tentang PKI ya. PKI itu singkatan dari Partai Komunis Indonesia. Partai itu sudah dibubarkan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Itu artinya secara ketatanegaraan, secara hukum, ya PKI itu sudah tidak ada kan, sehingga kalau kita membahas soal PKI sekarang ya seperti kita membahas masa lalu, ya, sejarah masa lalu. Tapi baik sekali kita membahas kalau betul bahwa akhir-akhir ini banyak orang membincangkannya, ya. Karena partai itu sendiri sebenarnya secara formal kan sudah tidak ada di negara kita, ya. Jadi kenapa mulai digulirkan atau dipermasalahkan apakah ada bukti-bukti PKI itu ada lagi. Tapi saya mau sampaikan apa-apa yang menjadi pengalaman di masa lalu, ya. PKI itu dia menjadi kekuatan yang sangat cepat berkembang di Indonesia ketika zaman pemerintahan Soekarno sebagai presiden, ya. Dia menjadi partai nomor 3, bahkan beberapa tokoh PKI pada waktu itu duduk di kabinet, termasuk menjadi pimpinan legislatif, dan bahkan DNID itu diberikan bintang Mahaputra oleh Presiden Soekarno, dianggap sebagai orang yang sangat berjasa dalam pembangunan negara Indonesia itu dulu, ya. Tapi dengan keluarnya TAP MPRS nomor 25 tahun 1966, ya pada dasarnya sudah tidak ada PKI. Sebagai partai sudah tidak ada. Ya, menarik Pak. Kalau saya lihat TAP MPR nomor 25 itu, tapi apa latar belakang TAP MPR ini dikeluarkan sehingga PKI ini dibubarkan di Indonesia saat? Ya, tentu saja setelah G13S PKI, ya, pandangan pada waktu itu PKI lah yang melakukan coup, yang membunuh jenderal-jenderal dengan alasan bahwa jenderal-jenderal inilah yang akan melakukan coup. Jadi harus didahului, ya, kira-kira begitu, ya. Jadi jenderal-jenderal ini berbahaya ini, ya. Dia ketika itu adalah masih perang dingin namanya, ya. Dunia dibagi dua antara blok timur dan blok barat. Jadi Indonesia berada di tengah-tengah perang dingin pada waktu itu. Dia cenderung dekat dengan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Uni Soviet nanti akan yang didirikan pada tahun 1923 dan nanti tahun 1991 dia bubar, ya. Artinya kalau kita menggunakan cara ini, komunis itu sendiri sudah bubar tahun 1991 secara Komunis Internasional, ya. Setelah bubarnya hampir 70 tahun dia berkuasa di dunia, jadi akhirnya dunia ini dikuasai oleh blok barat saja, ya. Itu hancur, pecah bagian di Uni Soviet itu. Jadi dulu namanya USSR, Uni Sosialis Soviet of Rusia, ya. Itu anggotanya adalah negara-negara Eropa Timur dahulu, ya.
kemudian ada bagian negara Asia bagian tengah, ya termasuk Turkmenistan, Uzbekistan, kemudian ada Ukraina, ada Mongolia dan sebagainya itu ya, dan juga tentu Cina, ya itu. Tetapi pada waktu itu juga ada yang disebut persaingan kepemimpinan komunis internasional antara Cina dan Rusia. Ya, memang sudah lama ya. Jadi dan Indonesia pada waktu itu berada di antara persaingan antara Rusia dan Cina di satu pihak sebagai pemimpin komunis dan negara barat atau blok barat yang kapitalistik ya. Jadi Indonesia di sana. Nah, Indonesia pada waktu itu Jakarta, Pyongyang ya, Beijing atau Peking ya, itu ada poros politik yang selalu mendekatkan Indonesia, Pyongyang, Korea Utara ya waktu itu dengan Uni Soviet ya, terutama di dalam Rusia ya, yang membantu Indonesia, sehingga mungkin saja bahwa bantuan-bantuan itu menyebabkan Indonesia cenderung ke blok timur dahulu seperti itu. Ya. Menarik Pak. Jadi ini latar belakang hadirnya PKI di Indonesia tidak terlepas dari perkembangan global secara persaingan baik perdagangan maupun politik di kancah nasional. Lalu kalau kita hubungkan Pak dengan apa yang diceritakan Bapak tadi, itu terkait masalah bangkitnya PKI belakangan ini. Apakah ada hubungan persaingan antara Amerika dan Cina? Begini dulu ya, PKI itu partai komunis yang sudah tidak ada ya. Tapi secara ideologi bisa saja dia muncul kapan saja. Ya, itu tidak secara partai tetapi ideologi. Tetapi kalau ideologi itu harus sebagai kritik dari penguasaan modal yang berlebihan dari sekelompok kecil manusia, dan di mana-mana saja ada ideologi tentang pembangunan sebagai kritik pada kapitalisme itu ada di mana-mana, termasuk di Amerika sendiri ya. Di negara-negara Eropa, makanya di sana juga ada partai sosialis ya. Jangan kamu mengira hanya di suatu negara saja seperti Indonesia. Di mana-mana negara di dunia ini ada kecenderungan dari satu generasi pemikiran yang memberi kritik kepada keadaan ya. Dan kalau itu diidentifikasi sebagai PKI dan sebagainya, itu harus ada bukti-bukti yang kuat ya. Tapi kalau ada satu dua orang yang mahasiswa atau kelompok mahasiswa yang membuat gambar-gambar Palu Arit, dia senang dan Palu Arit, ya itu kan gambar katanya kan. Lalu Palu Arit, Palu itu kan lambang dari kehidupan kelas buruh ya. Dan arit itu adalah lambang dari kehidupan petani. Dulu PKI itu semboyannya itu sama rata sama rasa ya. Itu PKI ya. Tapi bagaimana kalau kita hubungkan dengan Pancasila kita Pak? Di situ ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah justru itulah, bukan saja orang yang menyebut dirinya PKI sekarang, Anda juga itu Anda tidak senang dengan keadaan sekarang kan, di mana keadilan sosial ya, yang dicita-citakan oleh Pancasila kan. Semua orang boleh berpendapat bahwa tidak dilakukan karena penumpukan kekayaan itu hanya ada beberapa gelintir orang ya, tidak sesuai dengan kata-kata keadilan sosial. Itu siapa saja boleh berpendapat, dan jangan sampai Anda mengatakan kalau seorang ulama mengatakan terus ada tuduh dia PKI, itu salah ya. Itu adalah keresahan terhadap keadaan sekarang itu datang dari mana saja ya. Tapi jangan sampai setiap orang yang resah tentang keadaan lalu Anda hubungkan dengan PKI ini mungkin agak dangkal ya. Itu ini pandangan saya. Dan ingat bahwa draft MPRS itu ada di pasal 3 kalau tidak salah, itu angka 3 dari itu yang akademik ya. Silakan saja ya. Dan kalau Anda mempelajari komunis itu apa? Ya silakan Anda pelajari, masa Anda mempelajari ilmu pengetahuan tidak boleh kan?
Tapi seringkali Pak, hari ini belakangan ini kita lihat setiap orang yang mencoba menggali itu seakan-akan menganggap bahwa ini adalah ancaman. Lalu ada beberapa isu yang kita coba browsing itu, ada PKI sedang menyiapkan tentara dan sebagainya untuk bangkit kembali. Lalu bagaimana menyikapi isu itu Pak? Saya sendiri tidak percaya bahwa Partai Komunis itu bisa bangkit di Indonesia ya. Pertama karena sudah dilarang. Kedua, kehidupan Indonesia ini sangat kapitalistik ya sekarang ini. Itu kalau kita dekatkan lagi kepada Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, kita memang semakin jauh dari Undang-Undang Dasar dan Pancasila itu sendiri ya. Itu karena itulah dalam hal-hal seperti itu bisa saja timbul gagasan-gagasan ya, tidak selalu dari orang yang berideologi komunis ya, bisa saja dari orang-orang seperti kamu para mahasiswa ya yang tidak puas dengan keadaan ini lalu mengkritik pemerintah, jangan terus mengatakan oh PKI tidak boleh begitu ya. Menurut saya orang yang mau jadi partai komunis sekarang di dunia ini menurut saya itu ya, jadi orang bahasa sasana orang jongkang kalau mau jadi komunis sekarang ya. Kenapa? Karena dia hidupnya sudah kapitalis, sudah hedonis ya. Artinya dia bertentangan dengan nilai. Iya, jadi agak kontradiktif kalau orang mau menghidupkan PKI sekarang karena dia sendiri orang yang berbicara, dia orang kapitalis ya, hidup dari kehidupan kapitalistik yang penuh dengan kemewahan, yang ingin mewah ya. Masa dia ingin kembali ke zaman PKI sama rasa yang dulu kan? Tapi yang menarik Pak, jadi PKI isunya, kalau saya tangkap tadi isunya ini kan seperti digelindingkan oleh pemerintah. Bukan oleh pemerintah ya, iya. Oleh orang-orang ya. Jadi ini harus hati-hati ya. Iya. Kalau isu PKI ini pertama tadi saya mengatakan seperti lucu, tidak mungkin ya. Iya. Karena Anda semua hidup dalam situasi kapitalistik sekarang ya. Lalu Anda tiba-tiba mau berbicara tentang komunisme. Itu lucu menurut saya. Nah, tetapi bisa saja yang dikaitkan dengan politik kekinian. Iya. Ya, misalnya ini harus hati-hati. Amerika ini sedang berperang dengan Cina. Iya. Ya, sedang berperang dingin sekarang ya. Dulu perang dingin itu antara blok timur dan blok barat, sekarang antara Amerika dan Cina. Dia melakukan perang dingin sekarang. Amerika itu dia pandai, bisa menggunakan segala cara untuk menekan lawannya ya. Nah, salah satu ini yang menurut dugaan saya belum tentu benar juga, nanti diteliti ya. Bisa saja dia menggunakan orang Islam. Ya, misalnya dia mengkritik Cina tentang orang Islam di Uighur ya, di Cina dengan andek-andeknya di Yaman, dan bagaimana mereka itu melarang 6 negara Muslim tidak boleh masuk ke dalam Amerika ya. Nah ini harus hati-hati ya. Makanya setelah runtuhnya Uni Soviet, mereka menganggap Islam jadi musuhnya sekarang ya. Tetapi di satu pihak dia tiba-tiba membela orang Islam di Uighur ya. Nah ini jangan sampai ditangkap oleh orang-orang Islam di negeri ini ya. Dan ini berarti panen itu orang-orang Amerika ya. Dia bisa memperalat orang-orang Islam untuk mengkritik Cina dalam perang dinginnya. Ini saya kira ini yang harus diwaspadai dan jangan sampai kita tidak sampai ke sana pengetahuan kita. Ya. Baik Pak. Jadi kalau kita kembali ke dalam negeri Pak ini, jadi kita kembali ke dalam negeri bahwa dinamika yang terjadi belakangan ini adalah soal seakan-akan ini saling tuduh antara anak bangsa. Yang artinya di situ ada kebebasan berpendapat tidak dibiarkan. Apakah memungkinkan dengan setiap orang membahas isu PKI itu merupakan ancaman atau tidak boleh? Itu MPRS itu sendiri membolehkan. Ya, secara akademik, universitas, lembaga silakan bahas soal komunis itu ya. Ini kan ilmu pengetahuan ya. Tapi MPRS itu melarang Partai Komunis Indonesia dan menyebarluaskan ajaran komunisme, marxisme, leninisme di Indonesia ya. Itu jelas, itu normatif namanya itu ya. Surat keputusan, ketetapan. Tapi bagaimana Anda memasuki setiap pikiran orang tentang ideologi kan? Karena itu kalau Anda mau tidak ada isu-isu komunis, tegakkan keadilan di negeri ini. Tegakkan keadilan di negeri ini, ya laksanakan undang-undang dengan baik. Pemerintahnya tidak korup. Tidak ada orang tertarik dengan komunis-komunis itu ya. Siap. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih. Jadi sangat menarik ketika kita membahas
soal komunisme hari ini, di mana semuanya tidak mungkin tetapi diciptakan menjadi mungkin, seakan-akan mungkin. Oleh siapa? Tentu kita tidak bisa menuduh apakah oleh kekuasaan itu sendiri ataukah memang ini kebutuhan rakyat. Kenapa rakyat gelisah ingin memunculkan hal itu? Karena keadaan ini, ada keadilan sosial yang tidak diciptakan oleh penguasa, sehingga mereka juga butuh ekspresi-ekspresi baru. Oleh karena itu, para pemirsa, simak terus dialog kami pada pertemuan-pertemuan selanjutnya dengan tema-tema yang berbeda, tentu yang ter-up-to-date dengan kekinian. Mari kita terus menjaga bangsa ini agar penyebaran PKI tidak terjadi dengan menanamkan nilai-nilai keadilan pada kebijakan yang diciptakan oleh pemerintah. Hanya dengan itu komunisme tidak akan berkembang, hanya dengan itu komunisme tidak akan menjadi ancaman bagi negeri ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.